Pemirsa, kenaikan harga minyak mentah atau minyak sawit mentah, crude palm oil, disebut-sebut sebagai salah satu faktor utama yang membuat kenaikan harga minyak goreng. Pertanyaannya adalah apakah benar bahwa ini merupakan faktor utama dan bagaimana kita bisa membuat harga minyak goreng terjangkau untuk semua pihak? Apakah kita bisa melihatnya dari sektor hulu atau bagaimana kita bisa melakukan itu sama-sama? Pada malam ini, Economic Challenges akan membahas gejolak harga minyak goreng bersama saya Leonardo Mosir. Dan bersama saya pada malam ini telah hadir para narasumber di Grand Studio Metro TV. Yang pertama adalah Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan, Oke Nurwan. Pak Oke, selamat malam. Selamat malam, Mas Leo. Dan kemudian Direktur Utama Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit atau BPDPKS, Edi Abdurrahman. Pak Edi, selamat malam. Selamat malam, Leo. Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia atau GAPKI, Joko Supriyono. Pak Joko, selamat malam. Malam, Pak Leo. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia atau APRindo, Roy Mande. Pak Roy, selamat malam. Selamat malam, Mas Leo. Dan kemudian juga Komisioner Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU, Ukay Karyadi. Pak Ukay, selamat malam. Selamat malam. Dan sebelum kita berdiskusi, kita akan lihat dulu ulasan berikut ini. Di tengah tingginya harga komoditas minyak sawit, harga minyak goreng di dalam negeri pun turut melambung. Harga minyak goreng bahkan sempat dijual mencapai Rp25.000 per liter yang mengakibatkan dampak langsung ke masyarakat. Mahalnya harga minyak goreng akhirnya memaksa pemerintah untuk mengintervensi harga agar masyarakat dapat membeli minyak goreng dengan harga yang terjangkau. Soal minyak goreng, karena harga CPO di pasar ekspor sedang tinggi, saya perintahkan Menteri Perdagangan untuk menjamin stabilitas harga minyak goreng di dalam negeri. Sekali lagi, prioritas utama pemerintah adalah kebutuhan rakyat. Harga minyak goreng harus tetap terjangkau. Langkah pemerintah untuk mengintervensi mahalnya harga minyak goreng yakni dengan mensubsidi harga minyak goreng dan menerapkan minyak goreng satu harga yang dibanderol dengan harga Rp14.000 per liter. Sementara pembiayaan subsidi minyak goreng diambil dari dana pungutan sawit yang dikelola oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit atau BPDPKS yang selama ini digunakan untuk mengembangkan perkebunan kelapa sawit. Pemerintah memastikan harga minyak goreng akan terkendali selama 6 bulan ke depan dengan adanya gelontoran dana subsidi dari BPDPKS sebesar Rp7,6 triliun. Melalui kebijakan ini, seluruh minyak goreng, baik kemasan premium maupun kemasan sederhana, akan dijual dengan harga setara Rp14.000 per liter. Namun subsidi minyak goreng melalui dana pungutan sawit merupakan hal baru yang ditempuh pemerintah untuk menstabilisasi harga. Keberlanjutan metode ini masih menjadi tanda tanya besar di tengah mahalnya harga komoditas. Wacana penerapan kewajiban pemenuhan kebutuhan dalam negeri atau DMO bagi produsen sawit pun digulirkan agar masyarakat tidak lagi menjadi korban kelangkaan pasokan minyak goreng. Lalu seperti apa membenahi rantai pasok minyak goreng di dalam negeri? Sulitkah menata harga minyak goreng di negeri surga kelapa sawit? Kita mulai diskusi pada malam ini, Pak Oke. Apakah benar semata-mata kenaikan harga minyak goreng ini karena kenaikan harga CPO atau memang ada hal lain, Pak Oke? Terima kasih, Pak Leo. Jadi intinya indikasi utama yang saat ini pemerintah temukan adalah ketergantungan dari bahan bakunya. Ketergantungan CPO? Tergantungan dari CPO. Nah, karena tadi kita paham juga ada di sini itu adalah kebun sawit. Yeah. Ada produsen minyak goreng dan secara general saya generalisir bahwa memang ini dua entitas berbeda. Yeah. Dua entitas berbeda sehingga kebutuhan produsen minyak goreng itu sangat tergantung harga CPO yang tergantung dari harga internasional tersebut. Dan kemungkinan ini masih akan berlanjut. Harga tinggi ini masih akan berlanjut? Masih akan berlanjut karena tadi pasokan minyak nabati dunia ini masih ini adalah fenomena global, fenomena dunia.
yang dipengaruhi berbagai Faktor. faktor seperti menurunnya produksi, gangguan musim, ada krisis energi dan juga gangguan logistik. Jadi ini sambil menunggu pemulihan ekonomi global dan kita prediksi sampai saat ini diperkirakan menyentuh semester 1 2022, sehingga untuk itu pemerintah mengambil langkah dalam kepastian masyarakat untuk mendapatkan harga minyak goreng. Kalau diberikan perkiraan harga Pak Oke, berarti sampai pertengahan tahun ini harga minyak goreng, harga keekonomian tentunya, karena 14.000 itu kan satu harga yang ditetapkan pemerintah. Harga keekonomian itu akan bergerak di kisaran harga berapa Pak kira-kira? Tentunya nanti Pak Roy yang akan mengkonfirmasi. Kondisinya saat ini itu sudah di atas 17.500 per liter. Per liter. Gitu. Jadi itu kondisinya saat ini. Angka yang kami perhitungkan berbasiskan harga CPO rata-rata past performance bulan yang lalu, itu di kisaran rata-ratanya itu 17.260. Terima kasih Pak Oke. Pak Joko, harga CPO tahun ini juga akan tetap tinggi, akan naik lagi atau seperti apa Pak? Bisa digambarkan? Ya, yang bisa adalah memprediksi ya, karena kan sesuatu yang belum terjadi. Yang jelas bahwa faktornya adalah supply demand. Ya, supply demand. Tadi dijelaskan bahwa kebetulan tahun 2021 itu supply demand-nya kurang berimbang, gitu ya. Sisi supply-nya banyak, ada faktor-faktor penghambat gitu ya. Gangguan. Baik minyak nabati, ya, misalnya kedelai di Amerika Selatan musimnya kering, rapeseed di Kanada panennya nggak bagus, sunflower, termasuk juga sawit sendiri. Nah sawit sendiri itu juga sebenarnya Indonesia sebenarnya praktis tidak serius gangguannya, cuman memang siklusnya produksinya itu flat kan gitu. Malaysia ada gangguan faktor tenaga kerja sehingga dengan COVID segala macam. Karena banyak TKI pulang ke Indonesia. Jadi sisi suplainya di sawit juga mengalami flatting gitu ya. Di minyak nabati juga mengalami gangguan. Jadi ini yang menyebabkan sisi suplainya itu tidak berimbang, khususnya tahun 2021 karena beberapa negara pemulihan ekonominya berjalan lebih cepat. Sehingga seperti Cina itu luar biasa, demand-nya langsung naik dan logistiknya kececeran semua. Jadi, tahun ini Pak Joko kira-kira tahun ini harga CPO berapa? Akan naik lagi atau tetap stabil di sini? Saya menduga bahwa harga yang saat ini adalah yang sudah sangat tinggi. Jadi 2022 ini dugaan saya akan mengalami sedikit penurunan, datar dan mungkin menurun sampai semester 1. Karena apa? Karena biasanya nanti mulai semester 2 itu produksi biasanya mulai naik. Dan tahun ini mudah-mudahan produksi lebih bagus sehingga nanti bisa sedikit membalans ini. Dugaan saya sih harga tidak akan naik lagi. Jadi sebenarnya pasokan CPO untuk produsen minyak goreng di Indonesia itu cukup ya Pak? Sangat cukup. Sangat cukup. Bayangkan sekarang gini, 2021 produksi CPO itu adalah 47 juta ton. Sedangkan untuk food, untuk pangan dalam negeri itu 8,5 juta ton. Itu minyak gorengnya mungkin sekitar 5 jutaan. Jadi 5 juta versus 40 juta. Jadi nggak ada isu bahwa kemudian CPO langka, nggak ada isu. Yang ada CPO mahal. CPO mahal. Nah, jadi ini beda langka dengan mahal. Ya. Berapa kali lipat sih Pak harga CPO itu di tahun 2021 dibanding 2020? 2020 sebenarnya sudah lumayan tinggi ya. 2 kali lipat. Kita bandingin 2018 ya. 2018 itu sekitar $600 gitu ya. Sekarang mungkin ya 2 kali lipat. 2 kali lipat. 2 kali lipat. Gitu, kira-kira. Pak Roy, kan pemerintah sudah berusaha untuk membuat harga minyak goreng satu harga ya, di 14.000 ya Pak Oke ya. Betul. Sekarang harga terakhir Pak di teman-teman Aprindo itu di berapa Pak? Ya, kita semua anggota Aprindo semenjak tanggal 19 Januari, kita serempak seluruh Indonesia memberlakukan harga 14.000.
Oke. Jadi ini harga yang sudah ditunggu oleh masyarakat, keterjangkauan dari fluktuasi sebelumnya. Nah kondisi ini tentunya satu sisi kita menyalurkan Iya. pada hari Rabu dan Kamis minggu lalu itu adalah stok yang ada di gudang, stok yang ada di gerai-gerai kita seluruh Indonesia. Yang sebelum ada keputusan itu. Betul, jadi Oke. kita salurkan yang ada dengan komitmen kita dapat refaksi dari distributor. Setelah keputusan. Ya, setelah setelah keputusan. keputusan. Setelah keputusan, Oke. kita menggunakan stok yang ada. Iya. Nah, setelah 2 hari, ya akhir pekan minggu lalu, kita berharap adanya pasokan supaya bisa terus sustain terhadap harga yang 14.000. Pasokan itu dari produsen minyak dari goreng. distributor. Distributor. Dari distributor. Kami Oke. peritel hubungannya dengan Yes. distributor. Iya. Nah, pada akhir pekan ini sampai hari ini pasokannya yang tidak lancar. Jadi proses distribusi dari distributor kepada peritel itu sangat minim sekali. Itu yang akibatnya kemudian banyak stok yang kosong. Betul. Banyak lemari-lemari kosong. Betul. Itu yang terlihat sekarang berbagai gerai retail modern sebagai Iya. partisipasi kita Iya. mendukung program pemerintah tidak dapat menyalurkan lagi karena pasokannya sudah habis dari distributor. Distributor bilang apa, Pak Roy? Ya sama lah, rata-rata distributor masih dengan konsep bahwa belum mengerti ya mekanisme, kemudian belum diatur dari pusat, ya pusatnya di mana kita juga nggak tahu. Kemudian bagaimana keputusan pimpinan, prinsipal dan Yeah. lain sebagainya. Yeah. Jadi sangat klise sekali karena pada saat kita tahu bahwa kita prihatin sebenarnya ketika masyarakat datang ke gerai kita dan kita nggak bisa menyediakan. Nah ini yang tentunya kita berharap dapat dilancarkan karena saat ini masyarakat menunggu. Ya, baik. Kita akan lanjutkan diskusi ini Bapak-Bapak, tapi kita harus jeda dahulu. Pemirsa tetap bersama kami, Economic Challenges segera kembali.